Ada yang bongkar gereja. Bongkar gereja di Iya. sini, wilayah sini. Ya, kebetulan ada ipar punya kenalan. Gitu. Ada yang bongkar gereja, kata ada ipar, kalau butuh asbes mah ada, kata dia. Cuman bekas gereja gimana? Assalamualaikum Bapak Mansur. Sehat? Alhamdulillah. Ini kita sekarang sedang berkunjung di kampung apa ini, Kang? Kampung Katalaya. Kampung Katalaya, Desa Kertasari. Kertasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Iya. Kabupaten Kerawang. Nah, alhamdulillah kita semalam ada acara, terus kita lanjut berkunjung ke sini. Kenapa kita berkunjung ke sini? Ya kita silaturahim ya, Kang. Silaturahim. Tapi kita ada cerita yang unik nih mengenai Kang Ustadz Mansur. Beliau sekarang alhamdulillah sudah membina anak-anak anak-anak maghrib ya, Kang. Iya. Maghrib plus subuh untuk membuka pengajian-pengajian untuk di wilayah sini. Subhanallah. Ya, kita apresiasi dengan beliau. Cuma ada ya sesuatu yang unik nih mengenai perjalanan beliau sebelum membina anak-anak di sini. Ya, nah, Kang, ceritakan nih, Kang. Pertama kali nih kita pernah kemana saja nih, Kang? Gitu. Waktu sebelum ini gitu. Sebelum membuka pengajian anak-anak nih. Ya kalau diceritakan ya masa lalu saya itu masa lalu yang kelam gitu. Masa lalu yang kelam ya. Kalau dikata kasarnya mantan anak jalanan. Mantan anak jalanan. Lebih bagus mantan anak jalanan jadi guru ngaji daripada mantan guru ngaji jadi anak jalanan. Nah, gimana nih, Kang? Pernah kemana saja nih yang disebut anak jalanan nih? Ya karena sering nggak ada di rumah. Sering nggak ada di rumah. Terus sering-seringnya kita mangkal di mana? Ya, di tempat tongkrongan. Tempat tongkrongan. Sering minum-minum. Tapi kalau di Citayam nggak, Kang? Citayam Passion belum pernah. belum ada. Belum Belum nyampe. Kalau ke sana pasti kenal dengan bonge. Oke. Nah, itu pada tahun berapa, Kang, kita pertama kali turun ke jalan nih? Kalau nggak salah tahun berapa ya? Sekitar sebelum tahun 2000 itu Sebelum tahun 2000 ya. Sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000 kita udah ke jalan. Nah, pengalaman kita turun ke jalan kemana saja nih? Di wilayah mana saja nih? Ya, di sekitar daerah sini. Daerah sini ya. Nah, terkadang ya Ke Kerawang, nyampe, Kerawang, Bekasi, gitu, ya. Cikarang, ya namanya juga ketika kita di jalan ya. Iya. Gitu. Itu kita nongkrong di terminal apa sekedar dengan anak-anak saja nih nongkrongnya? Ya, nongkrong sama teman-teman. Teman-teman ya. Bergaul. Tapi sempet jadi anak motor enggak, Kang? Enggak sih. Enggak ya, jadi geng motor enggak? Oh enggak. Belum rame. Belum rame pada Iya. waktu itu. Jadi memang munculnya sekarang-sekarang Iya. ini ya. Betul. Nah, Akang tadi bilang kita masuk anak jalanan. Nah, seberapa kalau bahasa kasarnya seberapa seberapa nakalnya nih kita di jalan nih. Jadi sampai sekarang bisa membuka pengajian anak-anak gitu, Kang. Ya nggak sampai terlalu jauh gitu. Nggak terlalu jauh ya, yang pernah paling Ya kalau sekedar minum-minum. minum-minuman pernah. Terus kalau main cewek? Ya kadang-kadang. Alhamdulillah. Pernah ya. Pernah juga. Aduh, mau nyebut alhamdulillah takut-takut ada yang bahas di gawat nih. Nah, setelah itu kan kita melewati berapa tahun nih kita di jalan nih? Sampai dari waktu muda sampai tuh menikah. Terus sudah punya istri juga masih Masih di jalan. Karena kita masih belum ada peluang ini ya. belum bisa melupakan Belum bisa melupakan. Ya, memang kayak mantan sih, Kang. Mantan itu sulit dilupakan, Kang. Iya.
Aduh, nah ini kalau kita mau melihat ciri beliau mengaku pernah di jalan nih Kang, Iya. simbol. Nah ini simbol beliau pernah di jalan nih ya, ada gambar-gambar, gambar-gambar. Tapi uniknya ini gambar-gambar binatang kan? Binatang. Nah ini burung. Kalau malam itu dia bisa terbang, hidup. Di badan ada Kang? Ya, ada juga sih di sini juga ada. Oh iya betul, itu gambar apa Kang? Ini ada. Ini terus Ini juga ada. sebelah sini kupu-kupu, terus Di sini juga ada. di sini ada. Ini kayak di tete Kang. Ya itulah. Tapi sekarang ya yang disebut hidayah kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah sekarang justru malah dikerumuni anak-anak pengajian. Nah, Kang, pertama sampai kita buka pengajian anak-anak. Karena maaf-maaf dengan basic seperti itu kan kepercayaan masyarakat itu sulit. Iya, iya. Ya, untuk menyerahkan atau memasrahkan anak-anak untuk ngaji di kita. Tapi sekarang pada kenyataannya lain. Ini gimana nih Kang, cerita anak Kang? Ya awal-awalnya tuh saya udah mulai diam di rumah, udah merintis untuk menjemput hidayah. Alhamdulillah. Nah, ada rasa untuk membuka pengajian. Nah, pertama-pertamanya gimana ini sampai kita sadar kan dari dunia jalan sampai kita diam di rumah itu sebenarnya menjenuhkan sih Kang. Iya. Menjenuhkan. Kumaha? Ya awal-awalnya dari anak saya pribadi. Oh, Dari anak saya pribadi. Ya. Jadi, tujuan saya sebelum dia masuk ke PAUD, Ya. gitu, udah ada bekal. Oh, iya iya kita bina dulu. Ya, kita bina di rumah. Terus lama-kelamaan namanya anak-anak bicara sama teman-temannya. Oh iya, gitu. saling ajak Iya, mengajak. saling Benar 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 benar. Kebetulan ada dorongan dari orang tuanya. Alhamdulillah alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita pernah belajar ngaji Kang? Enggak. Belajar. Belajar juga, Ngaji. cuma ya memang yang disebut perjalanan hidup, kadang kita udah belajar ngaji juga ke bawah dulu ke Iya. jalan. Nah, sampai sekarang nih membuka anak-anak pengajian di sini udah berapa tahun nih Kang? Sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Alhamdulillah. Nah, pas buka sampai buka ruangan nih seperti ini nih, gimana nih ceritanya? Pasti berat ini kan, berat kan? Ya lumayan. Lumayan ya. Ya, awal-awalnya itu di ruangan. Di ruangan rumah. Iya, rumah. Biarpun sempit ya, alhamdulillah Ada lah tempat lorong-lorong. Karena keseringan banyak anak-anak, Ya. yang namanya anak-anak tuh nggak bisa di apa ya? Diatur lah Iya, ya, diatur. diatur secara permanen, sulit juga. Tempatnya pakai karpet, Hmm. kadang disobek. Nakal juga, Iya. mungkin agak-agak sedikit meniru. Iya. Lama-kelamaan kan istri jadi Jengkel juga. Nah, benar, Iya. benar. Terus saya berpikir kayaknya ini mesti punya tempat. Ya, harus ada tempat yang Layak lah yang untuk layak anak-anak buat ya, dipisahkan ya dipisah dengan gitu. ruang Jangan keluarga. sampai Merusak. saya berpikir gimana caranya ya. Jangankan buat membangun tempat pengajian, buat Untuk kehidupan keseharian kita, juga ya. sulit. Iya. Benar. Nah itu lanjut gimana nih Kang? Ya awal-awalnya saya berpikir lama gitu. Ikut kerja di bongkaran bangunan sekolahan. Ya, benar. Itu saya minta kayu sama pemborongnya, Pak, saya mau membangun pengajian buat anak-anak, boleh nggak saya minta kayunya? Oh silakan ambil aja. Oh, Kasih. alhamdulillah. Bawa kayunya. Kumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan. Ah. Lama lagi ada sekitar 1 bulanan, diliatin aja kayu. Gimana ada kayu, gimana ya? Jadi kayu juga dia nggak masang sendiri kan? Iya. Harus dipasangin. Terus. Saya ngumpulin uang, ya bilang sama teman-teman, sama saudara gitu. Minta bantuin buat beli paku, ya dikasih. Iya. Tempelin kayu-kayu tuh. Sendiri itu? Iya. Sendiri. Ya memang itu kan pertamanya juga kalau kita ngambil tukang itu kan harus dibayar Iya. juga. Nah terus gimana tuh untuk sampai atap ada asbes seperti ini nih?
Itu berdirinya kayu itu cuman rangka doang sekitar 2 bulan berdiri. 2 bulan ini. Ini perjuangan ya. Perjuangan ya, kita apresiasi juga ini perjuangan. Ini kayu berdiri 2 bulan belum ada yang nyentuh lagi. Belum ada. Sambil ngobrol sambil ngopi deh. Tangan dilihatin aja kapan itunya, kapan berdirinya, kapan jadinya. Terus ada saudara kesini main. Ngeliatin ini mau bikin apaan kata dia. Ya rencana mau buat tempat pengajian anak-anak. Ya. Emang kebetulan anaknya ngaji di sini. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus gimana kalau pakai apa GRC itu berapa lembar kira-kira? Nah kalau saya ya berapa lembar juga pasti dia Dipasangin tempelin dulu, ya. Ditempelin. Dikasih tuh sama saudara GRC. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nempelin GRC, udah nempel GRC, atasnya masih bolong. Bingung juga. Bingung juga. Lama lagi itu. Kelamaan ada yang bongkar gereja. Bongkar gereja di sini, wilayah sini. Ya, kebetulan ada ipar punya kenalan. Ada yang bongkar gereja, kata ada ipar, kalau butuh asbes mah ada, kata dia. Cuman bekas gereja gimana? Ya nggak apa-apa dah. Iya. Yang penting tempat kita nggak kehujanan. Nah, seperti itu, karena asbes mah hanya sekedar material. Iya. Itu mah benar-benar. Ini guys, ini agak lucu ya. Ini asbes yang kita pasang nih, kita ke ataskan nih. Nah, ini itu bekas gereja, ya, dibikin sebuah pengajian. Subhanallah. Ini saya juga terhanyut untuk mendengar cerita ini, ya. Tapi subhanallah, maka kita juga akan membuka, ya, sebuah peluang ke teman-teman nih, saudara-saudara kita seiman, dimanapun ada berada. Yuk kita dorong lagi, Kang, ya, apalagi kita kan untuk bikin permanen kan lebih bagus gitu kan harapannya. Ini untuk atap juga, untuk atap ini masih tanah, cuma dibalut dengan dibungkus dengan bender, ya, bender. Nah, yuk kita bantu saudara kita yang semangat untuk mengembangkan ataupun memajukan agama generasi-generasi baru. Karena yang rentan itu kan yang di usia dini, ya. Kalau untuk udah dewasa itu orang pada udah punya pendirian masing-masing, ya. Itu yang rentan itu ya, dari anak SD. Ya makanya kita yuk dukung untuk pembangunan ini Majlis Talim ini. Majlis Talimnya dinamai Majlis Talim apa? An-Nasuha. An-Nasuha, ya. Memang mungkin awalnya dari Taubat An-Nasuha itu, ya. Jadi beliau hijrah dari pernah di jalan sampai sekarang menjadi ustadz di sini dan membuka pengajian anak-anak. Ya semoga taubatannya taubatan nasuha. Subhanallah. Yuk kita bantu, yang nggak harus besar tapi kita rojong bersama. Mau untuk material ya kita nanti cantumkan untuk nomor rekeningnya di deskripsi kan, dan nomor teleponnya langsung. Ya semoga beliau istiqomah untuk mendidik anak-anak, dan kita juga bisa membantu untuk material ataupun pembangunan ini supaya lebih kokoh, ya. Jadi anak-anak udah hampir berapa, Kang, untuk anak-anak pengajian di sini, Kang? Sekitar 20 lebih. 20 lebih. Itu kalau kumpul dalam waktu yang bersamaan mungkin lebih dari 20 ya kan? Alhamdulillah. 20. Coba kalau kita lihat ini tempatnya ya. Kalau kita tempat ukuran kurang lebih sekitar 5 kali 2,5. 5 kali 2,5. Nah ini yang diceritakan asbes gereja ini. Subhanallah. Masih bolong-bolong gitu. Masih bolong-bolong. Ini perlengkapan pengajiannya semacam Quran. Kalaupun kita mau menitipkan amal, infak Al-Quran di sini. Ini tempat sangat sempit, tapi alhamdulillah, ya. Nah ini bor segala-galanya udah ada. Yang mana yang bekas rak piring itu, kan? Oh, sampai sekarang istri nggak tahu tuh kalau rak piringnya dibongkar. Ini kan? Ini bor, bukan dari white bor, ya. Tapi ini dari rak piring istrinya.
yang sampai sekarang juga beliau tidak tahu. Kalau ketuanan dia bisa marah. Nah, ini gimana caranya rak piring dibikin bor, Kang? Ya, awalnya dari anak-anak minta sambil belajar menulis katanya. Oh, pingin menulis. Iya. Cuma kita belum punya whiteboard. Iya. Buat beli whiteboard kan lumayan juga. Iya. Akhirnya kita rak piring istri kita bongkar. Daripada saya melibatkan anak-anak asuh saya. Iya, gitu. benar. Saya nggak mau melibatkan Memang, anak-anak. kalau di wilayah itu kita melibatkan anak, ya kadang-kadang malah anak yang nggak mau ngaji sih. Iya, takutnya ada Seperti kecemburuan itu. sosial. Seperti itu. Nah, ini dari rak piring tapi sekarang disulap menjadi bor. Yuk kita bantu untuk saudara kita yang semangat mengembangkan agama, kan? Ya mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan kita beberapa bulan ke depan ada realisasi, ada agnia, donatur yang bisa membantu untuk membangun ini tempat madrasah, ya tempat pengajian ibu-ibu, tempat pengajian anak-anak. Ya ini Kang, kita apresiasi, alhamdulillah dengan kesemangatannya untuk membangun generasi, membangun agama. Kita juga akan menitipkan untuk Al-Quran, ya cukupnya berapa, atau untuk ikro anak-anak lah, ya cukup diberi sekian-sekian, cukup berapa-berapa, pokoknya itu mah tergantung Kang Ustadz Mansur saja, ya. Tapi kita juga mudah-mudahan dari rekan-rekan kita maupun yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri ikut membantu kelancaran Majelis Ta'lim An-Nasuha, diambil dari Taubatan Nasuha. Kang, ada sedikit Kang? Alhamdulillah. Ya, itu ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi ladang amal kita untuk ke depan yang bisa kita nanti-nantikan. Semoga bermanfaat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.